Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Puji dan berserta syukur tetap kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan rahmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Selawat bersertakan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan berlafazkan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang seperti ini, dan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat sekarang ini. Baiklah teman-teman, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Yang sama kita hormati Ibu Pembimbing, yaitu Ibu Ade Irma Suryani MPD, dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul materi ceramah saya pada hari ini yaitu bahagianya orang yang ikhlas. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman sekarang ini masih banyak orang yang belum paham apa konsep dari kata ikhlas itu sendiri, meskipun kita sering mendengar kata ikhlas tersebut. Sesungguhnya, orang yang paling bahagia adalah ketika orang yang selalu meningkatkan keikhlasannya, dan semakin dia akan merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Pada suatu saat, Rasulullah pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ta'ala, sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Lalu Ubay pun menjawab, Ya Rasulullah, apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu? Lalu Rasulullah pun menjawab, Iya, Allah menyebutkan namamu di hadapanku. Lalu Ubay pun menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia sangat bahagia bahwa Allah mengenal dia, dan bahkan Allah menyebutkan nama dia kepada Rasulullah SAW. Namun teman-teman, pada zaman sekarang ini banyak orang bahagia jika dia dikenal oleh orang-orang yang mulia, seperti dikenal pejabat, dikenal presiden, dikenal bupati, bahkan dikenal artis dan lain sebagainya. Namun teman-teman, kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan jika Allah mengenal kita karena kebaikan dan keikhlasan kita dalam hidup di dunia ini. Seperti yang kita ketahui, di mana ketika kita membantu atau menolong seseorang tanpa mengharapkan imbalan atas pertolongan yang kita berikan kepada orang tersebut, tanpa ingin dipuji oleh orang lain, tanpa ingin terlihat soleh di hadapan orang banyak. Dan dalam beragama pun, makna kata ikhlas adalah segala sesuatu yang kita lakukan karena benar-benar atas niat karena Allah dan ingin mendapatkan ridho Allah. Maka dari itu teman-teman, marilah kita terapkan sikap ikhlas ini dalam kehidupan sehari-hari hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah akan memberikan pahala yang begitu besar jika kita benar-benar melakukan sesuatu di jalan Allah, di jalan kebenaran, dan kita merasakan keikhlasannya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sehari-hari, bersikap ikhlas itu sangatlah penting. Jika ada seseorang melakukan sesuatu karena ada keterpaksaan, maka Allah tidak akan mencatat amal tersebut sebagai perilaku ikhlas. Dan jika ada seseorang merasakan keikhlasan, baik melakukan sesuatu yang tidak disukainya maupun sesuatu yang disukainya, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang timbul pada dirinya. Karena apa? Karena Allah mengetahui segala hal yang kita lakukan di dunia. Teman-teman, meskipun di dunia kita tidak dapat melihat balasan Allah, namun percayalah, di akhirat kita akan mendapat segala
balasan yang kita pernah lakukan di dunia, baik perbuatan buruk maupun perbuatan baik yang kita lakukan selama hidup di dunia. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun orang yang tidak ikhlas dalam melakukan sesuatu, mereka akan sibuk mendengar komentar orang lain. Apakah amalan dia diterima? Apakah amalan dia baik? Apakah amalan dia dipuji? Apakah amalan dia dicela? Namun teman-teman, jika seseorang melakukannya dengan ikhlas, maka mereka tidak peduli dengan komentar orang lain. Dia mengetahui bahwa pujian yang diberikan orang kepada dia tidak akan meninggikan derajatnya. Dan dia juga tahu bahwa hinaan atau celaan orang kepada dia, maka mereka juga tahu bahwa tidak akan merendahkan derajat mereka. Karena yang penting bagi dia adalah mereka mendapatkan ridho Allah. Mereka mendapatkan pengenalan dari Allah karena perbuatan baik yang dilakukannya. Teman-teman, di antara 7 golongan orang yang dinaungi Allah ketika hari kiamat, ada 2 ciri khusus orang yang ikhlas. Yang pertama, seseorang yang bersedekah menggunakan tangan kanan, kemudian dia mensembunyikannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, yaitu orang yang sengaja menyembunyikan amalannya karena mereka hanya ingin Allah saja yang mengetahui amalan mereka yang perbuat. Mereka tidak peduli komentar orang lain, mereka tidak peduli pujian orang lain, karena yang dibutuhkan orang tersebut adalah keridhaan Allah terhadap segala perbuatannya. Ciri yang kedua yaitu seseorang yang mengagungkan Allah dalam keadaan sendiri, dan kedua, matanya mengeluarkan air mata, yaitu orang yang benar-benar mengagungkan Allah, yang seakan-akan dia merasakan sedang berbicara langsung kepada Allah. Lalu dia kemudian menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia merasa kebahagiaan yang ada di hatinya, kebahagiaan yang berada yang ada di dalam hidupnya, karena Allah meridhoi dia. Kenapa? Karena Allah mengetahui maksud tangisan mereka, dan Allah juga tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu mengagungkan Allah. Maka dari itu teman-teman, marilah kita bersikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Semakin kita meningkatkan keikhlasan, maka tidak ada orang yang mengetahui amalan kita tersebut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin Allah mengenal kita, maka Allah semakin mencintai kita. Karena teman-teman, ketulusan yang kita tuju hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika teman-teman semua tahu bahwa bersikap ikhlas sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, maka jangan hiraukan, jangan pedulikan komentar orang lain, jangan dengarkan celaan orang lain. Biarpun orang berkata ini maupun orang berkata itu, jangan pedulikan, karena kita hanya mengharapkan keridhaan Allah, bukan mengharapkan pujian orang lain. Maka dari itu teman-teman, marilah kita tanamkan pada diri kita untuk bersikap ikhlas, agar kita mendapatkan kehidupan yang baik, sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. Baiklah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata dalam penyampaian tidak berkenan di hati atau penyampaian kata tidak sesuai dengan pada tempatnya, saya mohon maaf, karena saya di sini juga masih belajar dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.